dia dari awal nyambung dulu mas ya. iya Hancur. pertama kan connect gitu kan. Kalau misal terus kan kita harus nyesuaiin IC di code. Kalau misalnya kita mau bikin setting dari awal tuh, pertama ini dulu deh. Kalau yang IC label warna merah ini kan yang versi baru, stok baru. Jadi udah yang terbaru firmware-nya juga. Tapi kalau misalnya yang kayak di Padang itu kan versi agak lama. Dia labelnya hijau tuh, yang Gen 08-nya hijau. Biasanya kalau pakai IC yang sekarang ini yang baru-baru itu harus di-upgrade dulu si firmware-nya. Kan bisa kelihatan yang ini firmware-nya udah tahun 2025 bulan 2 gitu. Kalau yang itu tuh biasanya masih 2023, makanya harus di-update minimal ke yang 2024. Kalau cara update-nya itu kayak Nova, dia kalau Nova ininya kodenya 666888 nanti muncul ada menu. Oh gitu. Kalau buat update program tuh di sini yang update local program 666 66888. 6-nya 3 kali, 8-nya 3 kali. 666. Kalau misalnya kan nggak tahu nih ini update-nya ke yang tipe apa, ini bisa klik yang ini bisa diklik kalau ada receiving card kedetek, ada ya receiving card kedetek, si ininya kedetek bisa diklik terus. Nah ini bisa tinggal pilih sebenarnya ini Apanya mas? firmware-nya, jadi bisa langsung pilih. Jadi kalau mau download bisa dibagi di sini nih, kalau program dibuka nanti ada versi terbarunya semuanya, versi tiap tipe. Cuma kalau mau buka ini harus ada internet baru bisa kebuka karena ini dari cloud-nya, kalau storage-nya. Tapi di dalam software-nya ini juga disediain sebenarnya. Kalau yang ini versi 228 itu, versi 228 itu nih, yang ini 2024 ini semua. Nah, jadi ini nyesuaiin IC karena modulnya. karena firmware itu beberapa IC harus firmware tertentu lah istilahnya. Paling sering kan yang ini yang M0090 atau M04090. Kalau yang common chip ini biasanya buat yang refresh rate rendah, yang masih 1920 Hz gitu-gitu biasa pakai ini. Cuma kalau udah 3840 Hz biasanya pakai yang ini, firmware-nya, kodenya yang tengahnya 490. Nah, ini kan kalau ini 3265S, IC-nya DP 3265S. Kalau misalnya kita 3265S pakai firmware-nya yang mana ya, bisa tinggal cari aja, tinggal ini 3265 yang langsung kepilih yang ini, berarti pakai yang M0490, jadi langsung pilih. Misalnya kayak 2046 ini IC yang 1920 Hz, langsung nyari langsung ganti yang ini, IC-nya pakai yang ini gitu dari software. Jadi kayak ngurut nge-sorting ya. Kalau buat update, cuma kalau misalnya kayak sekarang pakai yang terbaru, dia emang udah dari pabriknya udah terbaru. Jadi nggak perlu update.
Terus buat smart setting itu di expert. Yang ini berarti tadi udah kebaca di sini Mas ya? Iya. Lihat titiknya ya. Kalau misalnya kita dari awal smart setting itu di expert, terus dia ke detect satu card Iya. benar atau enggak, gitu kan misalnya dia langsung yes. Terus receiving card, smart settingnya yang ini. Smart settingnya bagian sini, setting. Tinggal isi aja modulnya kan speed 2,5 berarti 128 kali 64. Ini IC-nya DP3265. Iya. Di code-nya 7262. Oke. Ya ini data group 2, udah ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Data group itu apa Mas? Data group itu jadi teorinya satu hub 75 itu memang buat 2 data group. Data group itu apa? Kalau biasanya kita nyeting dari awal biasanya dia kan setengah ya Oh, iya, gambarnya. setengah, iya. Atas sama bawah, 2 data group jadinya. Oh itu ya. Kalau misalnya ada kan P2,5 dia yang 64S. Itu satu data group karena ada yang satu data group, ada yang 2 data group. Kalau satu data group dia cuma 12864, satu data group langsung satu gitu. Langsung full. Jadi dia nggak ada kebagi 2 data group. Jadi nentuin data grupnya biasanya dari kalau data group dari sini benar. Dari apa hubnya hampir semua modul kecuali P25 yang 64S ya. Mungkin itu ada satu data group tapi hampir semuanya pasti 2 data group. Kita next. Kan bisa kelihatan satu garis ada. Nah ini red green blue nya sesuaiin udah sama ya. Satu ini red green, satu sebelahnya green udah benar, satunya red udah benar, berarti langsung next. Nah ini auto prosedur, jadi kalau P2,5 atau P4 atau P5 indoor ini bisa tinggal out yes aja auto karena dia cuma satu garis. Kalau dia no kan kita kayak yang ngikutin titik-titik LED-nya jalan itu loh. Iya ya. Kayak ini. Kayak gini lah. Seperti ini. Tapi daripada lama, kalau misalnya modulnya standar kayak gini tinggal auto aja, jadi biasa aja. Biasanya yang ngikutin gitu itu modulnya apa? P10 apa? Yang biasanya outdoor harus kita ikut. Jadi kalau indoor biasanya P186 sama P3072. Karena dia kalau kita jadi kan ada insert virtual gitu. Dia kan sebenarnya lebarnya 172. Tapi kayak ada mungkin ada 3 yang blank atau ada 4 blank itu harus kita insert virtual. Soalnya kalau kita 172 terus langsung di fullin kayak atau auto gitu ada 3 iya ujungnya ada 3 atau 4 titik modul. Kalau outdoor memang dia biasanya jadi kadang kalau kita ikutin ntar yang atas, ntar yang bawah, atau atas dulu bawah yang tengah dulu, agak bawah dulu, atau zigzag gitu kan. Nah itu harus manual, kalau kayak gitu nggak bisa auto. Nah ini tinggal sesuaiin, ini kan satu kabinet, 2 ke samping, 3 ke bawah, berarti 256 192. Ini total ukurannya Mas. Ya untuk total ukuran satu receiving cardnya. Nah cuma kan ini 256 2 modul ke samping itu kan dia nggak jumper. Kalau ini kita begini doang dia nothing, apa posisinya yang ini nothing, dia jumper bacanya. Nah kalau ini kan dia masing-masing satu-satu ya. Berarti dibagi 2 karena ini kan 2 ke samping, berarti ini divide 2 kolom. Divide ya jadinya satu-satu nih, satu dia PJP gitu. Nggak jumperan ini berarti Mas ya? Nggak jumperan. Ini ganti-ganti parameter mah nggak ada teori khususnya sih. Cuma ngecek-ngecek aja yang mana yang kira-kira bagus efeknya. Gini. Nah, ini exchange data groupnya. Karena kalau misalnya kita apply kayak gini, belum tentu urutannya sama kan. Belum tentu urutan ininya benar. Iya.
masih ada yang berantakan. Terus Caranya itu kita ngurutin di exchange data groupnya. Ada 3 cara sebenarnya. Kalau kita udah tahu urutannya, misalnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal diurutin aja kayak di swap gitu lah gitu. Kayak gini. Diganti-ganti portnya. Cuma malah agak bingungin kadang-kadang ini harusnya kemana. Ada cara 2, taking point kayak gini. Poin dia tuh kita cari yang apa nyala dia paling atas kiri seperti ini, terus bawahnya lagi, bawahnya lagi, terus nyala. Nah, ini balik ke atas yang nyala, yang atas kanan bawahnya. Nah kadang-kadang emang kalau taking point gini hilang nih dia, jadi kita bingung. Terus kalau udah tahu sih bisa langsung dilanjutin ke bawah, cuma kalau misalnya kadang-kadang emang bikin bingung, jadi juga apa dia gampang karena tinggal klik tapi kadang ngebingungin karena tiba-tiba hilang. Ada cara ketiga yang paling sering dipakai, ini klik yang search. Mas ini biasanya juga ya sambungannya 128 Klik yang search. Terus katakan ya, apa mau sampai piring kan wis tadi 50-an loro 2,5 loro tambah sak meteran lho. pas rometer ya sekian sama ya rometer sama Kalau klik search ini kita tinggal urutin manual, jadi bisa ganti-ganti angka kayak gini kan. yang dipakai Ripon kemarin mana Mas? Yang dipakai Biasanya ini, yang ini. Kalau Padang kan dia kabinet P5 nggak pakai ini, soalnya jumper-jumperan kan satu receiving card itu. Jadi nggak perlu ini. Kalau dia kebagi 2 ke samping gitu. Jadi kita harus nentuin data groupnya. Nah ini baru kita pakai teori yang data group lagi. Satu modul kan 2 data group, atas bawah. Yang atas itu pasti yang nomor ganjil, yang bawahnya yang genap. Jadi kalau dia buat port 1 GH1 berarti nilainya itu 1 sama 2. Karena GH1 dia 1 2. Kalau yang GH2 berarti dia 3 sama 4. GH3 berarti 5 6. Ya itu tinggal disesuaiin aja. Misalnya yang ini kan 1 2 3 4 berarti 7 8 5 6. Kalau misalnya 1 2 3 di sini 4 berarti yang ini 7 8 di sini. 7 8 9 10 ini 11 12 gitu. Kalau misalnya dia 1 2 3 4 5 6 urutannya, atau 1 2 3 di sini 8 misalnya ini 8 nih, berarti dia 15 16 data grupnya nilainya gitu. Yang gampang kalau misalnya kita udah nentuin dari awal. Kayak ini kan saya tentuin dia 1 2 3 4 5 6, dia segaris semua kanan kiri segaris gitu kan. Jadi tinggal nge-shortingnya di sini aja, L top dari kiri, L dari kiri, top dari atas. Terus ada tanda panah ke bawah, berarti dia mulainya dari kiri atas ke arah bawah. Oh ini berarti apanya ini receiving cardnya ini satu per satu ini ya? Iya, satu yang kalau misalnya mau yang ini misalnya 1 2 3 4 5 6 berarti dia mulainya kan dari kanan atas terus ke bawah, ya udah R top tinggal ngeser ini R top, berarti dia mulainya 1 2 3 4 5 6. Nah ini pakai yang ini, enable nya ini centang, oke, udah tinggal apply. Terus data panjang. saya mau coba pakai mas Power. Power. Foto ya. foto Ada satu satu kabinet, satu receiving card. Nah sisanya kalau screen connection sama aja sih kayak gitu, Tinggal nyambungin aja. nyambungin aja arah-arahnya. Tapi tetap awal dari itu tadi ya. Iya, misalnya kan ini 3 ke samping, 4 ke bawah kali. Jadi ini tinggal ini aja. Port 1 kan begini, Iya. port 2 ya udah pasti udah paham kayak sama kayak itu soalnya. Terus tapi ini ada setting. Kalau misalnya nih mungkin ya pasang tapi nggak tahu nih mulainya dari mana, satunya dari mana, bisa pakai yang ini setting. Jadi dia ini posisinya kan kotak-kotak gini. Di Videotronnya juga bentuknya kotak-kotak gini per receiving card-nya.
Jadi kita cari yang mana yang kedap-kedip ini, itu dia mulainya dari situ. Misalnya kedap-kedip, iya kedap-kedipnya mulainya dari sini, kita klik. Ntar dia ke samping, nanti kita klik 2, ke samping 3. Ntar yang kedap-kedip ke bawah ke tempat di mana gini-gini. Atau misalnya kedap-kedip di sini, terus malah jalannya ke bawah kedap-kedipnya. Tinggal klik aja itu, jadi ngurutin sendiri sesuai sama yang dianya. Kalau misalnya nggak tahu lah istilahnya, nggak lupa atau Misalkan gimana, lupa masangnya. atau yang masang siapa, yang kita yang nyeting gitu kan nggak tahu, daripada harus bongkar atau nyambut lagi. Siap. Intinya gitu. Buat nampilin video playernya sudah bisa ada di laptopnya. Ada. Kalau Ada aplikasinya. Ya? ada, kalau Widu kan HD player. Player. Iya. Kalau Mister Kalau Caster itu PE, Caster PE. ada di website ya. Iya download Download dari ya? web. Iya. Tapi biasanya kalau saya udah downloadin terus dari Google Drive. Jatuh dia. Dari Google Drive biar lebih cepet downloadnya. Saya ngasihnya link Iya Google nanti. Drive. Karena kan kita ada Kickstar Oh iya. buat nyoba nanti biar anak-anak biar paham. Boleh. Angkat dulu saya. Oh iya siap. Siap. Sorry. Masang atau apa? Iya, mau masang baru. Daerah sini dekat. Di Madiun. Oh. Ini PE. Ini yang pakai Kickstar PE tadi. Iya PE kayak buat HD player lah. Ini terminal itu buat ngecek device-nya, si alatnya. Siap Mas, hati Mas. Siap. Nah, ini dari sini network segala. Biar sama Masnya Siap. Nih kalau misalnya yang tadi itu mau connect ke cloud kan harus ada internetnya, bisa dari sini. Kalau misalnya dia mau connect ke wifi ruangan misalnya, nanti kan pakai ini wifi. Terus nanti ngebaca wifi tinggal login masuk ke wifi-nya aja gitu kan. Atau biasanya lebih gampang tinggal colok ini kan LAN ke router. Ke sini ya? Dari router ke sini dia biasanya langsung kebaca otomatis IP-nya. Nanti tinggal ke bagian Kares Cloud. Ini cuma tinggal atur dicek. Pertama sih ngecek dulu tes connect ini. Ini akun itu apa Mas? Akun itu akunnya buat sendiri? masuk. Oh, buat masuk. Saya bikin sih waktu itu. Jadi awalnya saya bikinin dulu akun saya buat Zikron gitu. Nah Zikron kalau mau di bawahnya atau mau bikin akun lain dari Zikron sendiri bisa nanti. Jadi yang penting ada master account-nya sendiri saya yang buat dulu. Nah ini kalau udah misalnya di network itu udah kedetek IP nih, harusnya udah connect ke jaringan. Pertama ke Kares Cloud terus reconnect. Nah kalau ada internet di sini pasti ada, ini kan tulisan Cina. Tapi ini berarti artinya nggak ada koneksi atau nggak ada jaringan gitu. Tapi kalau misalnya tulisannya Cina terus ada angka, misalnya 190, 200 itu berarti ada jaringan karena itu pingnya, ping ke ininya servernya. Berarti udah ada internet kalau ada angkanya yang ininya. Ini harus diganti jadi Asia. Soalnya ini kita ngambil servernya server cloud yang Asia. Harus cloudnya ini dinyalain apply, ini dinyalain apply. Yang ini bisa dari sini, jadi kita tinggal masukin akun password. Jadi kita istilahnya masukin alat ini langsung di bawah akun kita. Siap. Atau bisa juga kita dari si cloudnya. Dari si cloudnya langsung. Langsung ke screen, terus kita add manual. Nah, kalau add manual dari sini tuh dia makainya serial number. Serial number dilihat dari... Serial number bisa dari sini nih, yang ini nih SN. Oh iya. Atau ya di kardusnya juga ada sama di atas. Pokoknya yang ini serial numbernya. Siap.
Jadi ya kan kali ini kan kita login dulu ke web baru kita masukin dari serial numbernya buat ngebedain si device-nya. Kali ini kan kita connect dulu ke ke software baru kita masukin akunnya. Jadi dimasukinnya lewat akunnya gitu. Jadi ada dua cara. Intinya yang penting awalnya sebelum masukin si alatnya, si KP-nya itu ya tadi udah connect ke internet, entah pakai wifi atau colok router, terus ke Kares Cloud tes internet kalau ada udah ini nyalain asia.karestarcloud.com juga ganti jadi apply, ini apply udah. Sisanya kalau mau masukin alatnya boleh dari sini, boleh dari langsung di webnya. Terus ya paling kalau ini ya normal maksudnya yang biasa kayak Widu gitu. Tinggal misalnya new program, ukurannya berapa kali berapa. Iya. Sesuai itu deh. Kalau mau masukin video tinggal add resource terus lokal media, cari videonya. Terus tinggal dimasukin. Udah gitu doang. Kita udah bikin satu program, tinggal rilis. Tadi videonya mana yang ini, terus pilih ke sini, general, upload. Kalau yang advance apa itu? Kalau yang advance ini buat kayak gini-gini, ada loop. Jadi loop ini kita dari awal. Loop ini kayak kita bikin satu playlist. Jadi misalnya new loop, terus kita tambahin di loop 1 atau playlist 1 ini kita masukin program berapa. Karena program 14 yang tadi dia sekali pas lagi play dia ngulang lagi berapa kali atau cuma satu kali jalan lanjut lagi gitu kan. Ya, atau dari durasi misalnya ngeplaynya pas ngeplay itu ngeplay sampai berapa menit gitu. Misalnya tapi kalau videonya durasi 30 detik ya mentoknya 30 detik. Iya, enggak, kalau misalnya 30 detik tapi kita bikinnya 1 menit misalnya. 30 detik terus 30 detik lagi berarti play 2 kali. Misalnya play video 30 detik tapi video 30 detik tapi ini kita bikin 45 detik. Berarti 30 detik ngulang terus 15 detik jadi setengahnya doang baru langsung ganti ke yang lain gitu. Jadi agak kepotong. Iya. Kalau ini ya udah sesuai sama urut ya sampai videonya habis. Kalau misalnya kita bikin 2 berarti ngulang lagi sekali lagi sampai habis lagi. Oke, nah kita terus mau tambah lagi video lagi yang lain. Misalnya program 13 gitu. Kita masukin. Jadi kayak playlist kita bikin programnya beda tapi kita mau ngeplaynya barengan gantian gitu. Jadi kita bikin loop 1 sama loop 1 ini jadi program 14 sama program 13. Baru kita pakai advance buat ngerilis uploadnya. Diupload di sini. Videonya yang nggak ada di programnya, videonya udah nggak ada. Ya, pokoknya gitu. Videonya kalau buat ini tetap milihnya dari sini. Dari program yang kita bikin ini di sini. Ya. Jadi yang ini yang loop, ini yang timing play. Timing play itu ya udah misalnya kita mau si program 14 ini misalnya. Program apa lah. Dia mau ngeplaynya dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Atau mungkin ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau ya hari apa aja gitu. Jadi ada schedule-nya. Ini schedule buat program. Kalau buat timer matiin otomatisnya dari itu yang bisa dari sini juga. Ini timing instruction. Yang kita tambahin, kita plus. Nah ini brightness, volume, turn off, turn on, open. Ada relay juga kalau misalnya super relay. Nah, kalau misalnya brightness kan ini kita input berapa persen, 100%, 70%, di jam berapa. Sama juga ini kayak mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau nggak perlu jadi setiap hari gitu. Ini juga dari hari apa aja. Jadi misalkan pagi dibuat 100% terus nanti sampai jam 6 terus jam 6 dibuat 50%. Iya, misalnya paling biasanya sih jam 6 pagi karena baru nyala terus nggak terlalu terang juga mataharinya, mungkin 70%. Terus tambah lagi di siang jam 12. Jam 12 karena mataharinya udah naik 100%.
Oh. Terus sore udah agak turun matahari jam 5 Iya, lah. jam 5. 17.00 sorry. Di 75 lah 75%. Di jam 17.00. Oh iya. Nah malam kan masih agak terang, terlalu Iya. terang, mungkin 50 atau 40%. Di jam berapa? 19 jam 7 malam. Misalkan mau matiin jam 10 malam gitu. Nah, matiin jam 10 malam, berarti yang kita pilih yang turn off. Oh, Off screen. Di Ada jam semua berarti. 22 gitu. Ntar open screen-nya lagi. Misalnya nyalainnya lagi, open screen-nya lagi Iya. jam 5 pagi. Iya. Gitu misalnya. Oke. Nah, itu jadi kayak bikin jadwal Siap, untuk siap, siap. ininya. Terus diklik advance itu Advance ya. juga. Bisa di kalau untuk khusus yang ini nih yang timing instruction bisa di sini, atau juga biar lebih gampang bisa di sini nih, ada timing instruction juga di sini. Oh iya. Caranya tinggal open timing terus add timing sama juga kayak Oh tadi. sama ya. Nah, ini nambah, ini ntar di sini ada di sini ada di sini, habis itu tinggal klik save. Siap, siap. Jadi ada dua cara, ada dua step lah kalau buat yang timing instruction. Nah, ini cuma kalau yang turn off screen itu ya cuma si screennya aja blank. Heeh. Yang hasilnya mah tinggal apa tetap nyala. Nyala ya. Ini ya power supply-nya ini ya.